Teman-teman, akhirnya terbongkar siapa sebenarnya Roy Suryo. Kenapa selama ini Roy Suryo ini kalau berbicara tidak pernah berhenti-berhenti, bahkan sambil cengenges-cengengisan. Ya, seakan-akan dia tidak ada beban, seakan-akan yang dia bicarakan itu benar. Ya, setelah saya telisik lebih dalam, ternyata seorang Roy Suryo ini mengalami kejiwaan. Teman-teman percaya tidak? Kalau Roy Suryo ini mengalami kejiwaan. Kalau teman-teman perhatikan statement-statement yang diberikan tentang ijazahnya Pak Jokowi, pasti teman-teman akan mengerti. Oh, ternyata si Roy Suryo ini mengalami kejiwaan. Nah, kalau teman-teman belum juga percaya, coba kita dengarkan penjelasan dari abang saya yang satu ini. Selamat menikmati. Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis. Dan karena itulah dia sekarang terpaksa lagi berurusan dengan pengadilan terkait ijazah S1 Jokowi. Roy sudah mulai diperiksa polisi sejak 15 Mei yang lalu. Dia bilang ijazah Jokowi dari UGM tahun 85 itu palsu. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan berita tersebut, mudah-mudahan Anda paham bahwa hampir pasti tuduhan Roy salah. Yang dia katakan ijazah palsu adalah sebuah dokumen yang seolah-olah adalah ijazah Jokowi yang tersebar di dunia internet. Orang yang mengupload dokumen tersebut sudah mengaku bahwa ijazah tersebut memang mungkin sekali bukan ijazah Jokowi asli. Yang jadi masalah, Roy tetap berkeras ijazah Jokowi palsu. Kita kan mungkin langsung menganggap, tidakkah sebaiknya Roy mengaku salah saja? Kenapa dia tidak jujur saja bilang ke publik, dia salah menyangka? Kenapa dia tidak menarik saja tuduhannya? Ya, mungkin saja dia harus menyatakan minta maaf kepada Jokowi, kepada publik, tapi itu tentu lebih baik daripada harus berurusan dengan hukum. Saya duga masalahnya, Roy memang percaya bahwa Jokowi bohong. Saya rasa dia tetap yakin Jokowi memang tidak lulus dari UGM. Dia ini seperti hidup dalam dunia hayalan yang dia ciptakan sendiri, dan dia mempercayainya. Roy hidup dalam dunia kepalsuan. Jadi dia memang percaya bahwa Jokowi bohong dan dia akan mati-matian mempertahankan versi kebenarannya bukan karena dia ingin menyebarkan fitnah. Roy menyebarkan tuduhan itu karena dia merasa dia harus menyebarkan kebenaran. Masalahnya, kenapa dia menganggap Jokowi memang bohong? Saya rasa Roy memang punya persoalan psikologis yang kompleks. Seperti saya katakan, Roy punya masalah kejiwaan. Saya coba jelaskan dengan cara yang ringkas ya. Siapa orang paling enek di Indonesia saat ini? Nah, menarik ini. Siapa orang paling enek di Indonesia saat ini? Nah, enek itu apa? Enek itu kalau lihat orang ini pengen mutah. Ya, malas mau melihat. Itu enek. Siapa? Orang itu adalah Roy Suryo. Ya, jadi kalau ada orang Indonesia paling nek saat ini, dia adalah Roy Suryo. Kenapa? Ya karena dia ini apa ya? Menurut saya yang keluar dari mulutnya ini unfaedah ya. Nggak ada manfaatnya itu loh. Betul. Sama sekali nggak ada manfaatnya ya. Jadi ya berarti kan kalau kita ngikuti garbage in garbage out ya, kalau yang dikeluarkan sampah berarti yang ada di dalam dirinya ya sesungguhnya sampah itu. ya, aduh ini tidak berhenti. Cuma pertanyaannya gini, kenapa ya kok dia semakin laris diundang di TV gitu? Hampir semua channel TV ketika mempersoalkan ijazahnya Jokowi ini selalu Roy Suryo yang diundang ya. Ya karena memang TV itu kan ngejar views ya, ngejar traffic ya. TV itu ngejar traffic sehingga cari kira-kira siapa guest star kalau diundang itu bisa mengundang traffic tinggi. Nah, kenapa Roy Suryo ini? Karena Roy Suryo ini masuk dalam kriteria untuk penerapan emosional marketing. Jadi TV itu menggunakan jurus emosional marketing. Jadi dia bikin acara yang kira-kira orang itu emosinya itu bisa disulut gitu. Karena itu orang kalau lihat Roy Suryo kan bawanya emosi aja. Ya, emosional marketing itu adalah marketing yang dibangun dari
dari emosi dasar manusia. Emosi dasar manusia itu kan ada senang, sedih, ya, marah, takut, jijik gitu. Nah, kira-kira orang lihat Roy Suryo itu ya mungkin ada marahnya ya. Marah ya karena kenapa orang ini kok mempersoalkan hal-hal yang nggak penting gitu kan. Sedih itu karena ya dia ini intelektual, katanya intelektual, tapi kok nggak mencerminkan intelektualitasnya, kok nggak muncul sama sekali. Kemudian jijik, ada jijiknya juga. Ya. Intelek kali ya. Nah ini menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Aduh, gua ngomong rada kasar nanti nggak elok ya. Tadinya mau ngomong kok bodoh banget sih Roy Suryo ini. Bodoh apa memang nggak ngerti atau memang yang ngedabrus tadi untuk menutupi kepanikannya gitu ya. Apa kemudian hasil briefing dari pengacaranya juga pengacaranya nggak tahu antara pelaporan ada orang yang dilaporkan sama peristiwanya yang dilaporkan. Ini laporan ada LP tapi nggak ada siapa yang dilaporkan. Roy Suryo, mendingan lu balik lagi ke pengacaranya lu, konsultasi deh. Briefing sekarang aman. Kalau lu mau briefing di salah satu restoran di Menteng sekarang aman, udah aman. Jangan-jangan udah di sana nih sekarang. Masyarakat luas, jangan percaya sama omongan mulut gedabrusnya Roy Suryo ya. Masyarakat luas, kita adalah meluruskan hoax, meluruskan penyesatan-penyesatan. Ini penyesatan. Jadi LP atau laporan kepolisian itu ada dua objek. Satu yang dilaporkan adalah peristiwanya. Kalau yang dilaporkan peristiwanya itu ya terjadi pencurian mobil atau kehilangan mobil, terjadi tindak pidana lain misalnya. Siapa yang dilaporkan? Nggak ada. Belum tahu. Terus siapa kira-kira yang dipanggil? Bisa jadi orang yang terindikasi dengan peristiwa ini dipanggil. Mula-mula dimintain klarifikasi. Mula-mula. Nanti dipanggil lagi sebagai saksi. Ya, meningkat itu. Kalau udah jadi saksi, ya biasanya naik ke penyidikan. Kalau penyidikan udah ganti baju itu nanti udah. Jadi ada dua ya. Coba kamu nanya Hosinuddin. Kan dia ahli hukum tuh. Satu terhadap objek perkaranya, kejadiannya. Yang satu lagi adalah orangnya atau pelakunya melaporkan orang. Ya ini yang kamu maksud. Di LP nggak ada kok pelaporan orang, saya nggak dilaporkan. Ya memang enggak. Jadi kalau kemarin pengacaranya Pak Jokowi nyebut inisial itu bohong semuanya. Bukan bohong. Biar kamunya persiapan. Itu tuh macam clue. Tahu nggak lu clue? Masih mending lu dikasih clue. Setidaknya ya lu rapat salah satu restoran di Menteng ya untuk berunding, untuk briefing. Setidak-tidaknya kamu persiapan. Karena tahu bakal dimintain klarifikasi. Itu hanya clue. Kan udah bilang kami melaporkan peristiwanya, bukan melaporkan orang. Apa peristiwanya? Ya pencemaran nama baik, tuduhan ijazah palsu, penyebaran ijazah palsu, diduga ada pelanggaran undang-undang ITE. Berapa tahun Giri? 12 tahun. Nah, kalau yang dilaporkan peristiwanya, ini siapa saja yang berkaitan dengan peristiwa ini bisa dipanggil. Makanya kan tiba-tiba YouTuber Sentana dipanggil kan? Bingung kan kalian? Lu nggak nanya gua. Tiba-tiba Abraham Samad dipanggil kan? Padahal tidak dalam inisial yang disebutkan itu.
Ya memang enggak. Ini enggak melaporkan orang, melaporkan peristiwanya. Cok. Mutiar. Mutiar. Bukan tidak mungkin, bukan hanya yang inisial tadi, yang di luar inisial bisa jadi juga dipanggilin. Siapa, Gri? AR misalnya. Siapa lagi, Gri? RH misalnya. Berkaitan dengan apa, Gri? Kalau mereka dipanggil Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE, dan ini bisa menyasar ke siapapun, ya. Jangan kalian pada macam-macam loh. Ya sekarang kalian bisa ketawa ketiwi, semangat berapi-api untuk menutupi kepanikannya. Boleh, masih ada kesempatan bebas. Nanti kan beda lagi kalau sudah pakai seragam oranye, kayak kerupuk kena air hujan. Apa, Gri? Ya melepas. Bahkan nggak hanya melepas, kisut. Gri, jorok lu. Kalau kisut kan hubungannya benda yang tidak kelihatan di dalam itu. Iya, lihatin aja, bisa kisut, bisa mengkerut kalian nanti. Sekarang ya bebas, masih cenganges, nggak apa-apa. Mumpung masih bebas, ya. Makanya video ini nanti lain kali takutnya menghujat, atau bukan takutnya menghujat, siapa tahu nanti berbalik menghujat. Ini disimpan nih. Seberapa konsisten omongannya. Kan kita udah tahu nih siapa Roy Suryo. Karena nanti bakal meluas orang-orang yang dipanggilnya, orang-orang yang dipanggil sama Polda Metro. Siapa tahu selain tadi nama yang saya sebut di depan, nanti bakal INB, siapa tahu dipanggil juga. Siapa, Gri? INB? Coba cari siapa INB. Siapa tahu RG, nanti dipanggil juga. Pertanyaannya, kenapa selama rebut ijazah palsu ini, ya, RG nggak keluar-keluar sama sekali? Karena dia tahu. Kemana RG sekarang? Sama sekali nggak keluar-keluar kan? Karena dia tahu, dia cerdas. Lebih cerdas dari Rocky Suryo. Tumen lo, Gri, ngakuin Rocky Gerung cerdas. Kali ini, untuk urusan-urusan ini. Malah, yang mau ikut-ikutan nyemplung lagi, saya ngelihatnya dari statementnya adalah Sukinur. Hai Sukinur, kamu kan baru menjalani 2/3 hukuman kan? Artinya ini bebas bersyarat kan? Udah, ya ikutan nyemplung lagi Sukinur. Katanya kamu kan bukan itu yang saya sebut lingkaran setan. Bukan itu. Kalau mereka mah ahli-ahli semua, mereka dokter semua kok. Saya salut, terus saya dukung. Saya bantu dengan doa dari rumah. Ayo, kalau berani turun lagi, keluar lagi, cepat. Kan kamu masih bebas bersyarat kan ini kan? Baru menjalani 2/3 kan? Ya, masuk Pak Eko. Nyemplung lagi lebih berat. Coba kalau berani, kalau lu punya nyali Sukinur, lu turun lu. Bela tuh, antek-antek kalian tuh. Gini kayak RH itu nanti kemungkinan dimintai, nggak tahu. Lah ya kalau kemungkinan kan saya bilang, ini itu adalah laporan peristiwanya. Artinya apa? Banyak orang nanti yang bakal dimintain, even itu klarifikasi, saksi, atau whatever. Ya, bahkan meningkat menjadi tersangka. Duh, tersangkanya bisa banyak. Banyak. Kan calon-calon YouTuber banyak yang menjadi tersangka nanti itu. YouTuber Nusantara, enggak lah. Justru kita yang membela dan meluruskan hoax terus-terusan kok. Siapa yang menangkal hoax kalau bukan kita? Liar semuanya kalau kita nggak tangkal. Termasuk ini nih. Pernyataannya Roy Suryo ini ngedabrusnya minta ampun. Kalau nggak ditangkal, ya anggapan masyarakat kan bener aja. Hebat ya Roy Suryo ya. Oh bener juga ya. Kan
Anggapannya kan begitu. Padahal yang benernya, faktanya, ngedabrus, jualan kecap, jualan obat. Persis kayak orang jualan obat. Oke ya, sampai di sini paham ya? Kita lanjut, ngedabrus apa lagi dia? Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan, saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Bagus! Gri, bikin kaget aja, Gri. Bagus! Dia yang merancang, sekarang dia juga yang melanggar, sekarang dia juga yang akan merasakan hukuman terhadap Undang-Undang ITE pasal 35. Bagus! Bagus! Enak kan? Menggali lubang kubur sendiri. Artinya pada saat kamu jadi Komisi 1 DPR RI waktu itu, yang konon katanya kamu juga yang merancang undang-undang ini, nah berarti waktu itu kamu gali kubur kamu sendiri sekarang. Kasian ya. Nyemplung kamu ke liang lahat yang kamu gali sendiri kuburnya. Ya? 12 tahun lo. Enak kan? Ya teman-teman, pertama-tama tentu saya merespon apa yang disampaikan oleh Ade Armando ya, seperti yang saya sampaikan pada awal video tadi terkait dengan Roy Suryo yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental. Ya, penjelasan Ade Armando tadi sangat masuk akal. Kan agak aneh ketika seorang Roy Suryo yang katanya seseorang yang punya intelektual tinggi, ya, dengan gelar sebagai pakar telepancika, dia mengatakan ijazahnya Jokowi palsu. Ya, kalau saya teman-teman mengatakan sesuatu milik orang lain itu palsu, artinya sebelumnya itu saya sudah pernah melihat yang aslinya ada di tangan orang itu. Ya, misalnya di sini ijazahnya Pak Jokowi. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh Roy Suryo ini tidak masalah ya, tidak salah. Menurut saya yang salah di Roy Suryo adalah ucapannya, sasarannya. Yang mereka protes seharusnya kepada orang yang mengupload foto ijazah yang diduga mirip dengan punyanya Bapak Jokowi. Bukan malah protesnya ke Pak Jokowi. Nah, ini salahnya mereka di situ, bodohnya mereka di situ, gobloknya mereka di situ. Cari tahu kepada si Sandi, tanya, Di, itu bukan ijazahnya Pak Jokowi yang asli loh. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau ijazahnya yang asli itu tuh ada di tangannya Bapak Jokowi. Kamu jangan sembarangan mengupload foto ijazah yang mirip dengan Bapak Jokowi, kemudian kamu menulisnya caption bahwa ini ijazah asli. Apakah kamu bisa membuktikan itu? Harusnya Roy Suryo itu selama ini mereka seperti itu teman-teman. Hanya karena kebencian yang sudah terlanjur dalam kepada keluarga Bapak Jokowi. Tahu kan teman-teman kenapa Roy Suryo sangat membenci Bapak Jokowi? Masih ingat gambar stupa di mana di situ ada muka mirip dengan Pak Jokowi. Sampai-sampai si Panci masuk. Ya. Itulah yang mendasari Roy Suryo sampai segitunya membenci Pak Jokowi. Karena apa yang dia protes selama ini tidak nyambung. Tidak masuk akal. Ya, orang lain yang mengupload foto ijazah, orang lain pula yang dia paksakan untuk beri pembuktian. Dan yang lebih bodohnya lagi, yang lebih konyolnya lagi, itu para pengikut-pengikutnya. Ya. Para pengikut-pengikutnya ini ikut bodoh, ikut goblok. Kenapa saya bilang begitu? Mereka bilang apa? Kalau teman-teman perhatikan di setiap kolom komentar di media sosial, apa sih susahnya? Tinggal nunjukin ijazah, masalah pasti selesai. Ya, bukan hanya pengikutnya. Si Tifa juga ngomong kayak gitu. Tinggal nunjukkan ijazahnya aja kan selesai. Nggak bikin gaduh seluruh Indonesia.
Ngapain Pak Jokowi menunjukkan ijazah kepada kalian manusia-manusia brengsek ini? Manusia-manusia pendatang dari Yaman ini. Datang cari makan di Indonesia, berak di Indonesia, mau sok-sokan menguasai Nusantara ini. Anjing kamu. Kalau kalian mau mencari tahu, ya, datang ke Sandi. Orang yang pertama kali mengupload foto ijazah itu. Bukan ke Pak Jokowi. Kalian ini yang keluar-keluar ini kan ex-FPI semua kan? Ex-HTI semua kan? Kalian ini antek-antek asing kan? Iya. Karena kalian stres. Organisasi kalian sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi ketika itu. Makanya sekarang kalian ngumpul. Mengatasnamakan rakyat. Rakyat dari mana? Rakyat dari mana yang mau kalian bela? Rakyat yang 16%? Ya. Rakyat yang mana? Kalian itu tuh pemuja Habib. Bukan Habib dia. Kalian itu pemuja Rizik Syihab. Sehingga mau saja. Kayak kerbau ditotong hidungnya. Ditarik kemana ikut. Ya. Si Rizik suruh apa kamu ikut aja. Nanti si Rizik suruh makan tai, kamu juga makan tai. Ya, percuma. Kalian bilang kalian ini intelek, otaknya pintar, orangnya berpendidikan. Tapi apakah kepintaran yang kalian miliki hanya untuk menghancurkan ketentraman yang ada di Nusantara ini? Biarkan negara ini nyaman, biarkan negara ini damai, biarkan negara ini maju. Biarkan pemimpin-pemimpin kita ini tenang memimpin bangsa ini. Bukan malah ngurusin ijazah. Ini sangat aneh, teman-teman. Ini sangat aneh. Makanya tidak heran saya berani katakan bahwa si Panji ini mengalami gangguan kejiwaan. Ya, dia mengalami gangguan kejiwaan yang sangat-sangat parah, akut, dan tidak bisa diobati lagi. Teman-teman perhatikan, kalau si Panji hadir di acara-acara TV nasional, ngomongnya garang sekali. Ya, ngomong tentang ijazah itu garang sekali. Dan anehnya mereka tidak pernah mempersoalkan atau mempertanyakan hal itu kepada Sandi. Orang yang pertama kali mengupload ijazah itu, foto ijazah itu. Apakah ini yang kalian bilang kalian pintar? Apakah ini yang kalian bilang kalian ini hebat? Ataukah jangan-jangan kepintaran kalian ini, ya, itu adalah sebuah kepalsuan. Bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu, tapi otak kalian semua ini palsu. Tidak bisa memikirkan, tidak bisa menyaring, tidak bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang buruk. Jadi saya salut dengan apa yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Laporan yang dibuat oleh Bapak Jokowi ke Polda Metro Jaya itu benar-benar wow, amazing. Ya, teman-teman bayangkan, awalnya ini mereka tidak tahu. Mereka ini tahu setelah mereka dipanggil. Roy Suryo bilang apa? Wah, ternyata laporannya nggak ada terlapor. Laporannya ada, tapi terlapornya nggak ada. Senang dia di situ, senang dia di situ. Dia lupa kalau laporan yang dibuat oleh Pak Jokowi itu adalah tentang peristiwa. Ya, laporan tentang peristiwa. Seperti dijelaskan tadi. Kalau misalnya ada pencurian motor, kita kan tidak mungkin lapor, apa ini dia yang curi motor saya. Enggak kan? Lapor aja. Motor saya hilang. Nanti di situ baru dilihat. Ditanya saksi-saksi.